karena reviewnya, karena dia waktunya sudah terbatas. Jadi reviewer dulu nih Pak, dari yang ketiga nih dari Kak Billy nih, dari Tulang Putri dan BUMN. Iya, terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore Kak. Saya ini termasuk golongan baru karena ada pandemi ini, jadi kayak saya ingin keluarga saya pasang IndiHome itu karena daripada boros beli kuota ya kan Pak untuk ini, mending pakai IndiHome kayak gitu wifi. Nah, secara keseluruhan saya puas sih dengan layanan IndiHome, kecepatan internet, terus biaya per bulan, pemasangan juga free gitu kan. Tapi ini sih Pak, saya mau curhat. Silakan. Soalnya saya kesel banget pas itu Pak. Jadi itu ceritanya kan kebetulan rumah saya ini agak pelosok gitu ya. Jadi itu belum ada jaringannya, alasannya itu sih. Terus habis itu ini saya menghubungi saleskan. Katanya kayak bisa kok nggak dipasang, bisa kok nanti saya survei ke sana, gitu. Terus habis itu, tapi dia itu kayak PHP gitu. PHP iya, dia tuh nggak ada TV di rumah. Padahal saya tuh udah hubunginya tiap hari kayak please dong Kak, maksudnya kalau belum bisa saat ini ya udah jujur aja nggak apa-apa gitu. Daripada saya tunggu-tunggu yang kata palsu ya. Dia hosting udah cerita bisa kok ditarik jaringan dari situ gitu, nanti ke rumah Mbak gitu. Tapi udah berapa bulan ya? 1 bulan lalu tuh nggak ditarik-tarik gitu kan Pak. Nah di situ malah dia menyarankan mending Kakak ini deh cari teman 5, nanti saya buatin jaringan baru. Ya. Iya, terus ya udah saya ini ngajak teman-teman, ayo dong pasang IndiHome mau nggak? Jadi sales. Terus aku ya udah, habis itu udah kan dapat tuh 5 temanku Pak. Habis itu udah kita sepakat mau pasang, udah bilang ke salesnya lagi, tapi Mbak salesnya bilang oke Kak, kita data dulu ya, nanti kita ajuin gitu kan. Nah itu juga lama Pak, salesnya itu dipasang. Terus saya habis itu nyari kan apa sales lain aja ya udah cari sales lain. Habis itu ya udah akhirnya dipasang itu selangnya dari bulan Maret sampai dipasangnya itu Oktober. Maksud saya gitu Pak, saya mau tanya kenapa itu tuh selangnya lama banget gitu. Maksudnya kenapa itu menjadi kayak mereka tuh nenangin pelanggan biar nggak ke yang lain maksudnya PHP-nya itu loh Pak, itu membuat kita ini sih. Tapi ya udah terlanjur ya udah oke Mbak, aku tungguin saya kapanpun terserah. Tapi sekarang sudah ya? Udah sih, aku beri kembali pasang. Ya jadi gini, Sobat IndiHome, ini pertanyaan dan review yang bagus bukan buat kami ya di IndiHome. Challenge pertama itu adalah tadi demand-nya menjadi tinggi, kebutuhannya meningkat, sehingga dimanapun lokasi kami harus bisa. Nah di sisi lain kami ada 2 hal yang perlu menjadi pertimbangan. Pertimbangan pertama itu jika jaringan itu terbatas atau tidak tersedia, sehingga kita perlu tambahan jaringan. Nah kalau tambahan jaringan kan ini ada proses yang harus dilalui, pengusulan untuk mendapat dana capex dan sebagainya. Karena wilayah kita ini tersebar merata dari Sabang sampai Merauke, di mana mereka harus mengusulkan dan mendapat approval dan persetujuan dana itu, karena semua akan gitu. Nah, yang kedua sebetulnya kalau jaringan habis, ini ada potensi jika ada loh, kadang bilang ini habis kok tiba-tiba bisa. Nah, itu ada yang cabut atau ada yang rusak terus bisa diperbaiki. Nah, itu yang bisa lebih cepat daripada membangun. Karena membangun itu ada hitungan waktu standar SOP-nya. Kalau dia hanya melengkapi, jadi ada jaringannya backbone FO yang di tanah itu, hanya tinggal keluar itu 7 hari. Tapi kalau nggak ada backbone-nya ini, narik lagi itu bisa 1 bulan minimal. Itu minimal ya. Bangunnya ya, belum pengajuan dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini tadi dari cerita
Salesforce PHP. Kami mengelola Salesforce ini ya, itu ada sekitar 12.000 seluruh Indonesia. Nah ini bermitra dengan beberapa agensi. Nah agensi ini dituntut target, si Salesforce ini juga dapat target, maka namanya dia jualan. Kalau ditanya bisa nggak, bisa belum sampai bisa gitu, nanti tarik situ sok tahu kan, padahal jaringannya itu ada atau enggak. Nah ini yang kadang dia terburu-buru bilang. Nah kenapa harus 5 harus 10 itu kan sebetulnya menjustifikasi kalau semakin banyak itu kan hitungannya di investasi itu kan lebih cepat baliknya gitu loh. Nah itu maka oleh teman-teman di wilayah itu diceritain itu Salesforce, kalau ada yang mau percepatan pembangunan ya semakin banyak semakin bangun. Nah itu yang disuruh-suruh akhirnya. Jadi Salesforce. Tapi beneran loh Pak, Ya. tawarin jadi Ada. Jadi ikut namanya Sobat Indigo. Nah, jadi kalau tadi ikut atau masuk menjadi Sobat Indigo bisa ikut menjual atau memasarkan itu ada fee-nya. Jadi harusnya kan dapat Pak. Iya. Langsung. Ya, kalau kemarin belum dapat ya. Soalnya saya ditawarin pas itu. Nah. Dia jadi salesnya aja gimana? Nah, itu mekanismenya harus masuk dan registrasi di Sobat Indigo. Nah, nanti akan terstruktur dikasih. Nah, kalau tadi saya dapat itu isu. Isu. Bisa jadi dapat banyak, bisa jadi tidak. Nah, nanti ada mekanisme. Ya. Oke, baik. Terima kasih loh Pak Brili atas reviewnya. Kita lanjut ke Kak Fiska nih. Ya, silakan. Lanjut ya. Biasanya habis cowok cewek cowok. Ya. Bisa pas kita lihat aja. Oke, Kak, ini adik mau nanya. Iya. Ya. Yang merasa juga Jadi berasa tua lagi. Jadi udah muda. Ini lah Pak. Ya. Apa sih sangat-sangat satisfied ya. Walaupun sebelumnya kan memang sama apa ya Mbak. Jadi dari Speedy. Ya. Terus sempat bisa putus dulu, Ya. ya kan. Ya putus nyambung lah ya. Ya. Biar satu hubungan ya Pak. Ya. Nah, sekarang ini saya sudah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah masalahnya paling ya tadi sebenarnya sudah terjawab. Ya. Jadi pada saat sedang weekend, Ya. jamnya peak hour orang-orang untuk buka Ya. YouTube atau apa itu agak lama seperti itu. Saya terjawab. Kalau misalkan yang saya suka sih ya fiturnya lebih lengkap ya. Ya. Saya kebetulan kan selama pandemi ini kita nggak bisa entertain ke bioskop. Iya. Kalaupun sudah buka kayaknya masih berpikir 2 kali gitu. Iya. Jadi masih ada YouTube dan lain-lainnya gitu kan. Nah, cuman saya tuh selalu bermasalah dengan decodernya. Jadi saya tuh sudah penggantian sekali pakai. Ya. Dan yang sekarang pun setelah diganti setelah beberapa bulan ya, ini selalu bermasalah entah dari decodernya entah apa. Jadi pada saat saya buka aplikasi Amazon YouTube ya. Pada saat sudah masuk, saya dapat pada saat saya klik itu balik lagi ke awal. Jadi saya harus ulang lagi gitu. Itu agak-agak suka. Gitu Ya, harus rewind, harus forward ya. Atau kalau misalnya saya mau kemana sudah tiba nggak bilang nih gitu, terus decodernya hang gitu kan, nah gitu. Terus saya informasi lagi, telepon lah bikin keluar misalnya decodernya di ini lagi, di benerin lagi. Terus yang suami bilang lagi gitu lah. Ya karena tadi itu ada mungkin yang prioritas yang apa yang harus dilakukan mana dulu gitu kan dari teknisinya. Nah cuman memang keluhan dari saya lebih ke decoder dan ya kalau misalkan untuk peak hour kadang memang lemot atau mungkin sempat yang namanya putus-putus gitu kan. Nah cuman ada yang aneh juga nih Kak. Jadi pada saat di satu komplek kita kan berkomplek dia nih gitu kan. Nah ibu-ibu saling bergibah gitu. Tiba-tiba
walaupun saya mimpi ya, Ya. kayak gitu kan. Tiba-tiba ibu yang sebelah, kompleks sebelah bilang, ini kan lagi bermasalah nggak ya, gitu kan? Ya. Atau yang sebelah, iya nih di sini, tapi saya aman-aman aja, gitu kan? Aman di sini, gitu kan? Ya. Sampai ada yang coba pakai ini deh, ini tuh maksudnya dengan saingan lain gitu ya. Ya. Tapi ya selama saya nggak ada masalah sih, ya saya fine aja. Nah jadi dalam satu wilayah itu ternyata ada yang memang bermasalah, sama ada yang tidak. Ya. Ya, jadi ini yang pertama terkait decoder atau keluhan yang terjadi di pelanggan-pelanggan jika merasa tidak nyaman itu lapor saja ke channel kami, ada 4 tadi. Nah mungkin yang paling mudah apa? Kalau call ya call. Kami menjaminkan modem atau decoder itu kapanpun, berapa kali pun kami ganti. Termasuk remote-nya kadang susah gitu, Iya, susah. ternyata baterainya habis. Bisa jadi Pak. Itu banyak juga telepon, baterainya habis, sudah telepon teknisi data, baterainya habis. Yang lebih parah di pencet-pencet nggak bisa ini, ternyata masang baterainya terbalik. Nah itu tetap kami datang ya, kami datang terus kami ganti. Maka kalau ada nggak nyaman di situ kami ganti. Nah tanpa diminta yang prediktif tadi, kami juga sudah bisa search. Jadi berdasarkan serial number, tipe itu yang lama-lama ini ada program penggantian juga. Nah itu kami lakukan. Jadi bisa dari pelanggan, bisa dari kami. Kami ganti. Makanya pelanggan nggak perlu khawatir kalau ini dari Telkom ada masalah di CPE atau perangkat LTE-nya, kami ganti. Beda kalau beli sendiri. Jadi ini kelebihan keuntungan dan bisa dirasakan. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi di satu area, ini sama kayak itu PLN ada gardu-gardunya. Nah, jadi kalau saluran A ini nyebarnya ke RT mana atau komplek mana, gardunya mana gitu. Kayak PLN itu, ini mati, yang sana enggak tuh nyala. Nah itu hampir sama karena sifatnya jaringan. Nah sehingga terkadang di tempat saya fine-fine saja, di situ enggak. Nah ini ke atasnya juga ada tadi yang kita punya monitoring. Kalau ke atasnya ini banyak penuh, kan ada komplek ini, wah rajin sekali, banyak sekali ya. Wah yang sini aman-aman saja, lengah. Kayak jalan itu loh. Nah, Gantung orangnya juga ya Pak? kebetulan. Jadi orang ini maksudnya adalah rezekinya. Oh, iya. Jadi kalau yang selalu sabar, Gantungin Pak. istiqomah, sering pakai IndiHome itu lancar. Daripada udah komplain aja, aja gitu kan. Sampai dapet yang fine-fine. Nah itu jadi baik-baik Itu salah satu saja. contoh ya. Nah itu kejadiannya seperti itu. Oh, Tapi jangan takut atau jangan khawatir. Pakai 4 channel tadi untuk menyampaikan apa yang perlu kami. Nah, coba dibuktikan nanti ya kalau lapor, mohon maaf misalnya 4147 itu pasti ada manajemen janjinya. Nanti kalau misal itu saya temannya lupa ini. Sebut 3 kali namanya sambil gedruk-gedruk. saya perlu janji. Ya. Boleh. Oke, kita lanjutkan karena ada yang raise hand banyak daripada menunggu. Ini ada Kak Raja and Lubis. Kak Raja, monitor Kak Raja. Sudah Oke, jadi. terima kasih kesempatannya. Dari tadi saya nunggu-nunggu nih pengen tanya sekali. Aduh, udah sampai. Kami juga sudah menunggu juga. Silakan Kak Raja. Perkenalkan saya Raja dari Pelindo 4 Makassar. Oke. Sebenarnya saya bukan pengguna IndiHome, cuman saya banyak pengalaman dari saudara, kantor pun bahkan Ya. dan teman-teman pemakai IndiHome dan perusahaan swasta lainnya. Ini terkait keluhan pelanggan. Ya. Nah tadi saya tahu yang sekarang IndiHome punya mungkin 1 kali 24 jam. Nah ini kan kita bicara misalnya di sementara Zoom nih, pakai jaringan IndiHome, tiba-tiba ngehang. Kan tidak mungkin 1 kali 24 jam, entar jam 8 datang baru datang tuh teknisi. Apakah
Telkom atau IndiHome ini bisa menyediakan wadah di mana ini keluhan pelanggan ini bisa ditangani langsung, yaitu misalnya dengan video call atau dengan telepon, karena kan Telkom ini punya banyak pengalaman kejadian keluhan pelanggan sebelumnya. Misalnya ini rusak, mungkin dari sana dideteksi, oh ini mungkin gara-gara ini, atau mungkin oh ini deteksi ternyata gara-gara ini. Jadi maksud saya tidak perlu harus nunggu 1x24 jam begitu. Apakah bisa atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, saya sendiri sebagai orang yang mungkin nanti mau pakai IndiHome, kira-kira apa sih yang direkomendasikan buat saya gitu yang bagus? Paket lengkap, komplit, pakai telur. Terima kasih. Itu maksud saya bisa nggak sih dia 51x24 jam? Jadi mungkin sementara meeting Zoom gitu atau Microsoft, kalau jaringannya tiba-tiba rusak atau apa, ditelepon gitu. Jadi ada wadah yang menyediakan saat itu juga dibantu, baik video call atau telepon atau bagaimana begitu. Bisa nggak sih kira-kira IndiHome menyediakan itu? Mungkin itu intinya. Baik, Terima kasih Kak banyak. Raja, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan Kak Yudi. Ya, Kak Raja, terima kasih. Saat ini Kak Raja, secara progres ya, kami sudah bisa bantu untuk 1x24 jam di channel layanan. Nanti Kak Raja bisa coba call ya ke 147 misalnya. Pada saat Zoom atau lagi Zoom meeting terjadi gangguan gitu ya Kak Raja. Nah nanti ke 147 sebutin nomor IndiHome, petugas Kak Raja itu bisa ngecek yang pertama diukur jaringannya Kak Raja. Nah coba nanti di tes atau diuji ya petugas kami. Dia akan ngecek jaringan, pertama dipastikan redaman atau kondisi jaringan bagus, itu bisa. Terus yang kedua Kak Raja, petugas kami bisa mengukur kecepatan yang kami delivery dari sentral kami ke modem Kak Raja, ke modem. Itu bisa kami pastikan itu bermasalah atau tidak. Jika bermasalah atau hasil ukurnya tidak sesuai dengan paket gitu ya, dengan threshold yang di bawah, itu petugas kami secara logik juga bisa melakukan proses perbaikan secara remote Kak Raja. Perbaikan dari sisi setting logiknya, atau ya mohon maaf seperti refresh itu juga terkadang bisa membantu menyelesaikan case lambat itu Kak Raja. Nah yang ketiga Kak Raja, kalau diukur dari jaringan sampai modem speednya sudah benar, tapi yang diperoleh experience-nya Kak Raja lambat, itu petugas kami bisa tahu Kak Raja bahwa di sekitarnya Kak Raja itu ada wifi yang menginterferensi enggak dengan wifi-nya Kak Raja itu. Nah kalau terinterferensi itu petugas kami bisa geser channelnya juga Kak Raja, digeser gitu untuk dibantu. Nah ini via telepon juga bisa, via Twitter juga bisa, via Facebook juga petugas kami juga bisa. Nah kalau mau live gitu yang ketemu muka, ini yang kami belum siapkan Kak Raja. Saya khawatir gini, kalau kami siapkan dengan yang seperti kami tampil di sini toh, wah semua pada kepingin. Tapi yang baterainya kembali gagal, bahaya. Ya intinya Kak Raja, kami belum menyiapkan yang video call untuk layanan 24 jam. Nah saat ini yang sudah Kak Raja, itu yang inovasi di Plaza Telkom yang dia tidak harus bertatap muka, tapi komunikasinya bisa menggunakan media kayak namanya kita Smart Plaza sih ya. Jadi dia nggak harus bertatap muka lewat media itu. Nah ini akan kami kembangkan satu step lagi Kak Raja, nanti di My IndiHome itu bisa video call. Nah ini masih kami punya rencana, berharap tahun ini atau akhir tahun nanti bisa sudah mulai di live cam yang pakai face to face.
Mohon maaf Kak Raja, hasil survei kami itu kenapa belum tahun ini? Terkadang dibuka fasilitas Zoom itu gambarnya diganti gambar Jackie Chan. Oh, Jadi nggak mau tampil. Iya, jadi harapannya kan kita bisa face to face ketemu begitu ya. Ternyata ya baru bangun tidur nggak mau dilihatin. Nah itu yang kami harus menyesuaikan. Kenapa saat ini belum kami sediakan ya, di samping hasil survei juga ketersisian dari agent kami yang belum siap. Tapi insya Allah nanti akan ke sana. Oke, baik Pak. Nah nanti kalau paket langsung Japri aja. Oh ya, siap. Untuk gambaran paketnya Kak Raja nanti lihat di indihome.co.id. Langsung ya Pak di sana. Ya, di situ Tinggal ada pilih paket-paket Kak Raja. promonya Kak Raja. Kak Raja juga bisa jadi member ML. Ya. Jadi sobat ini. Video. Sobat ini. Pokoknya sobat BUMN dapat spesial. Wih. Karena ada paket BUMN Kak Raja. Jadi setiap pelanggan kami yang dari BUMN atau calon pelanggan kami dari BUMN menyertakan kartu identitasnya, di situ ada paket BUMN Oh iya. dengan harga yang berbeda. Mantap Kak Raja, langsung Ya. pindah guys. Iya, sama, nggak bisa. Ada yang Bisa saya lah. ini. Ya. Ganti paket Pak. Ganti paket. Nanti dilihat di situ paket BUMN benefitnya. Ya. Kita lanjut ya ke reviewer terakhir nih, Kang Yogi. Oh iya. Dipersilakan Kang Yogi. Ya, selamat sore Kak Yudi dan Ya, Kak Yogi, namanya hampir sama. Yogi dan Yudi. Ya. Jadi saya pengguna IndiHome ini udah dari zamannya Speedy ya Pak, terus dengan tim dari IndiHome. Ini juga saya sangat apresiasi sekali sama IndiHome karena tempat saya yang kalau bahasanya itu diskotik di sisi kota Saltik. Kota sedikit gitu Pak. Itu sudah terjangkau dengan layanan IndiHome gitu. Ya. Namun memang kalau misalkan terkait layanan ini memang kadang bermasalah ya, tidak stabil atau kadang apa gitu. Nah mungkin pertanyaan saya kenapa gitu Pak? Kalau misalkan kita telepon gitu atau telepon 147 atau misalkan kita menghubungi customer service di sosial media, selalu dijawabnya tuh untuk merestart modem gitu Pak. Apa hubungannya gitu? Orang IT nih Kak. Apa hubungannya gitu Pak dengan merestart modem? Kenapa tidak dengan yang lain gitu? Misalkan teknisi yang datang aja langsung ke sana gitu, atau misalkan tadi ada misalkan video call gitu untuk memastikan bahwa modemnya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Soalnya waktu itu saya pernah lihat trending juga ya Pak di sosial media. Ini juga semuanya pertanyaan apakah ya sebagainya ini udah jadi meme juga ya. Karena saya juga penasaran apakah di sosial media ini customer service-nya itu bot atau bukan ya Pak gitu. Iya, ada yang bertanya, jadi dia modemnya hilang gitu, dicuri oleh seseorang. Tapi kemudian dijawab oleh customer service-nya itu untuk menestral modemnya. Oke. Ya, itu meme-meme. Ya mungkin itu saja sih kalau dari saya. Ya, Kak Yogi, terima kasih. Nah, ini yang terakhir kami dapat info bagus itu yang terkait restart modem itu ya. Jadi gini Kak Yogi, ada satu sisi yang di layanan kami, ada satu sisi yang dari teknis. Nah, saya jawab dulu yang dari sisi layanan kami. Petugas kami itu ya, yang sebelumnya dengan yang sekarang, itu sekarang nggak boleh lagi ada permintaan dari petugas ke pelanggan untuk restart, tidak boleh. Karena toolsnya sudah ada. Jadi kami melengkapi agent itu untuk bisa melakukan secara remote merestart, itu bisa. Meremote, mengganti, merubah setting itu bisa, ganti password segala macam bisa. Nah, sehingga nggak ada lagi case issue. Jadi kalau ada sampai petugas minta restart, gajinya potong. Itu menjadi temuan. Kira-kira begitu. Nah, kenapa itu perlu atau dulu perlu? Nah, ada satu yang kita perlu identikan atau analogikan begini. Komputer kita
kan ada memori yang volatile, ada yang menggenggam gitu ya. Nah, sehingga pada saat kondisi stuck itu yang menjadikan harus di restart. Nah, secara teknologi di modem kita itu juga itu terbatas. Nah, yang harusnya dia bisa merefresh itu terkadang dia harus di push, maksudnya ditekan tombolnya baru dia bisa menghilangkan memori yang baru tadi, sehingga dia bisa lebih lancar untuk keluar masuk, jadi tidak lambat lagi. Itu dari sisi teknologi di modemnya. Nah, modem-modem yang belakangan sekarang ini sudah dilengkapi dan sudah bisa dilakukan perbaikan secara PC juga, penambahan dan kapasitasnya. Harusnya itu menjadi tidak. Nah, di sisi lain, memang solusi yang paling aman itu ya, paling gampang itu ya restart itu. Apapun. Coba perhatikan kalau kita menggunakan handphone. Suatu ketika kok ini hang, merasa hang atau lambat gitu ya. Kita matikan, dihidupin, nah bisa. Nah, itu karena tadi banyaknya transaksi yang menyimpan lock transaksi itu yang menggenggam di memori. Nah, sehingga ini ketersediaan memori yang volatile ini terkurangi. Jadi, logikanya di situ. Nah, jadi kita perbaiki semua ini dari sisi customer service kita perbaiki, dari sisi modem juga kita perbaiki, dari sisi traffic dan layanan kita juga perbaiki. Ini semua oke gitu dulu ya Pak? Ya. Oke. Nah, karena beberapa kejadian itu sempat menjadi meme-meme ya, ini menjadi momok. Akhirnya jadi momok. Nah, itu Kak Yudi. Oke. Terima kasih banyak Kak Yudi atas jawaban dari reviewer yang resah nih. Bisa terjawab dengan lega lah ya, langsung dari empunya ini. Untuk pertanyaan yang di slide yang cukup banyak nanti akan dijawab, jangan khawatir, akan dijawab oleh pihak tim Indihome. Ya. Bisa nanti di follow up di IG dan YouTube Lajata Milenial. Jadi tolong teman-teman follow dan subscribe dan aktifkan notifikasi kalau butuh, biar tahu nih pertanyaan teman-teman ini akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Nah, oke, tidak terasa waktu sudah lebih dari 50 menit plus yang seharusnya dari tadi jam 5 sudah selesai. Oke, kita masuk saja ke sesi foto bersama. Singkat saja ya, panitia untuk menyalakan mukanya agar kita bisa terlihat jelas. Menyalakan mukanya tadi redup ya. Silakan meng-on-kan kamera untuk teman-teman sobat milenial. Nah, juga untuk menyambut nanti pengumuman hadiah, jadi harus berseri-seri ya menyambutnya. Oke, kita beri waktu 1 menit untuk menyalakan kamera. Oke, jadi nanti itu ternyata banyak sekali yang melek, ada 500 dia bisa hidup, 500 olah likers, 500 olah likers. Oke, sudah mulai ada saja itu ada Kak Raja yang sudah tampil tadi, perasaan di mobil ya Kak Rajanya. Sudah sampai kan Kak Rajanya sudah sampai. Tapi sipirnya ganti tas. Oke, bisa ya. Panitia sudah siap, kita bergaya Lajata L. Lahirkan keajaiban dari tanganmu. Panitia sudah siap, screenshot 3, 2, 1. Cepat. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, ini saat yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hadiah kepada 5 penanya terbaik. Sudah tahu lah ya siapa saja yang apakah ada yang sudah merasa dan pede siapa yang berhak menerima hadiah. Oke. Pede ya. Oke, untuk 5 orang yang berhak mendapatkan 1 juta link aja, saldo link aja adalah
Yang pertama yang penanya secara live terlebih dahulu. Nggak ada. Yang pertama ada Kak Mahani dari PLN. Kak Fuad Mardana dari SMBR. Kemudian Kak Raja and Lubis dari Pelindo 4. Untuk yang dari Slido ada likers terbaik. Terbaik. Yang pertama tadi dari panitia mengkap timestamp ya. Jadi yang pertama ada Pak Kak Baskoro dari BGR. Yang kedua ada Kak Dinda Amalia. Mohon nanti sertakan untuk pengambilan hadiahnya melalui DM Lajata Milenial, jadi harus follow dulu ya sebelum mengambil hadiah. Agak nggak tulus. Jadi follow dulu, nanti sertakan data diri, kalau bisa nama yang lengkap atau kalau bisa identitas juga, agar kita bisa memverifikasi apakah itu benar menang. Juga kalau bisa link ajanya, akunnya juga sama dengan namanya. Oke, untuk ada apa? Untuk para reviewer juga jangan khawatir. Tadi nyesel ya, harusnya nanya aja kalau gitu. Jadi ada hadiah juga nih dari IndiHome, bingkisan untuk para teman-teman reviewer. Boleh dibantu barinya? Berdiri untuk serah terima bingkisannya dari Kang Yudi. Terima kasih ya atas antusias dari reviewer. Semua dapat. Tenang saja, semua dapat. Kecuali penyiarnya. Itu juga kenapa saya tidak jadi peserta aja. Oke, terima kasih banyak. Karena sudah mepet banget nih sama maghrib, tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Oke, terima kasih banyak pada sobat milenial yang sudah antusias bertanya sampai ratusan likers tadi dan meluangkan waktu dengan mengikuti Lajata Chapter 6 ini. Terima kasih juga untuk Telkom, khususnya dari IndiHome yang telah bersedia mengisi tema Meet the Customer yang pertama nih di chapter ini. Juga dari LKJ yang telah memberikan saldo kepada teman-teman yang antusias. Oke, semoga acara ini hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami segenap tim mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun. Beli nasgor kambing di Jalan Merdeka Selatan. Ketemu Raisa lagi main kartu.